Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anjeli Rista Devi. Aku dari kelas A, Praktikum Pemrograman Geospasial Dasar. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai praktikum yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya, mengenai bagaimana cara membuat plugin QGIS menggunakan plugin Builder dan juga Qt Designer. Menurut QGIS Development Team pada tahun 2021, QGIS itu merupakan perangkat lunak yang digunakan pada SIG, Sistem Informasi Geografis, bersifat open source yang menyediakan berbagai alat untuk visualisasi dan analisis data spasial. Nah, perangkat lunak ini sebagian besar dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++, namun fungsinya bisa diperluas menggunakan bahasa Python. Selain itu, QGIS juga memiliki repositori plugin yang sangat banyak yang bisa menambahkan kemampuan analisis data maupun pengolahan citra ke dalam perangkat lunak tersebut. Plugin yang dimaksud ini yaitu plugin Builder. Menurut Kubilas et al. Tahun 2014, QGIS Plugin Builder itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pembuatan plugin pada perangkat lunak QGIS. Tools ini bisa digunakan secara otomatis untuk membuat kerangka atau struktur dasar proyek plugin, seperti folder dan file yang diperlukan dalam pengembangan plugin. Aku akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang sudah aku praktikkan di praktikum sebelumnya, tetapi karena sudah berhasil menginstal plugin Builder, ya, karena sudah berhasil menginstal plugin Builder, jadi aku izin untuk menampilkan langkah kerja yang sudah aku susun sebelumnya. Nah, di sini ini ada langkah kerja yang sudah aku susun. Jadi pertama, kita buka edit the system environment variables, terus kita open. Nah, selanjutnya di sini tuh kita pilih yang path yang di bawah OS ini, terus kita klik edit. Nanti setelah kita klik edit, itu akan muncul yang namanya system properties. Nah, di system properties ini kita klik yang environment variable. Terus kalau udah, kita pilih ke file sesuai file masing-masing. Kita salin bagian path Python 312 dan juga Python 312 strip. Terus kalau udah, path-nya tadi itu kita copy paste ke edit environment variable. Caranya kita klik new, terus kita copy paste, ini ada dua, terus kalau udah kita klik OK aja. Terus kalau udah, kita buka command prompt menggunakan run as administrator. Soalnya kalau misalnya kita bukanya pakai yang open, itu dia kayak belum jalan gitu, jadi kita pakainya yang run administrator ini. Terus kalau udah, kita selanjutnya mengunduh pip. Pertama kita cek dulu Python-nya. Cuma karena di laptop aku nggak bisa pakai tulisan yang Python 5, aku di sini pakainya yang PY strip vbesar. Terus kalau udah, kita unduh pip lewat link yang ada di modul, nanti dia akan keunduh otomatis gitu. Terus setelah udah selesai, kita install pip menggunakan Python. Jadi kita pakai yang getpip.py ini. Terus kita bisa cek versi pipnya menggunakan pip strip vbesar. Nanti di situ akan muncul versi pipnya berapa. Kalau punya aku 26.0.1. Terus selanjutnya kita juga bisa lihat nih daftar package dengan pip list dan install package dengan pip install pbtool. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Terus kalau misalnya semuanya sudah, kita buka aplikasi QGIS 3.40.10. Ini versinya sih. Terus kita open. Nah, nanti di dalam QGIS itu ada berbagai menu kan macam-macam. Kita pilih menu plugin untuk install pluginnya. Kita pilih yang manage and install plugin ini. Nah, selanjutnya kita menginstal plugin Builder 3 dengan cara klik menu search. Kita search aja plugin Builder 3, nanti di sini akan muncul kan. Terus kita langsung klik aja install pluginnya ini. Kalau sudah, selanjutnya kita buka plugin Builder sama kayak tadi, klik plugin. Nah, nanti di bawahnya Python console itu akan muncul yang namanya plugin Builder, terus ada tanda palunya gini. Terus memilih plugin Builder. Setelah sudah selesai, kita bisa mengisi nih kayak class name, plugin name, description, modul name dan sebagainya. Sebenarnya itu sesuai sama keinginan masing-masing aja. Cuma karena aku mengikuti praktikum, mengikuti modul dan juga mengikuti dosen yang telah memaparkan langkah-langkah, aku di sini isinya ini where am I, terus kita isi where am I dan sebagainya. Di sini juga bisa nambahin nama kita pribadi di bagian author sama email kita. Terus kalau udah next aja, nanti akan muncul kayak gini. Nah, di sini kan ada text for the menu item. Ini tuh maksudnya kayak nanti di bagian yang menu-menu tadi itu kita tuh bisa namain plugin yang kita mau pasang tuh namanya apa. Nah, karena biar gampang dan simpel, aku samain namanya where am I gitu. Terus selanjutnya kita next. Kalau sudah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini di checklist aja semua informasinya. Terus di next. Kalau sudah selesai, kita generate plugin ini. Caranya kita pilih dulu penyimpanannya mau di mana. Cuma karena aku maunya di praktikum PGD, jadi aku simpan di sini. Terus kalau udah klik generate aja, nanti dia akan ke generate sendiri. Terus kalau udah ke generate, nanti bakalan muncul tandanya kayak gini, congratulations gitu. You just built a plugin for QGIS. Nah, nanti kalau misalnya udah muncul tampilan seperti ini, itu pluginnya sudah berhasil diinstal. Kemudian kita membuka aplikasi Qt Designer with QGIS 34010 custom widgets dengan cara klik open. Nah, Qt Designer ini itu agak berbeda sama QGIS yang sebelumnya karena di Qt Designer ini dia tuh lebih fokus buat GUI, buat tampilannya. Jadi kayak tampilan plugin yang nantinya bakal kita masukin nih ke QGIS yang sebelumnya gitu. Jadi kita klik open aja. Terus selanjutnya kita buka file yang where am I, tapi tipenya tuh yang UI file. Itu caranya kita klik open, nanti kan muncul nih filenya. Kita pilih yang where am I dialog base.ui. Terus kita open. Terus kalau udah ke open, nanti akan muncul nih GUI-nya seperti ini. Terus kita tambahin label. Misalnya ada tulisannya label, kita drag and drop aja ke GUI-nya. Terus karena kita mau nampilin titik koordinat, jadi kita ubah namanya menjadi titik koordinat. Terus kalau sudah kita oke aja. Terus selanjutnya kita tambahin line edit dengan cara drag and drop sama kayak tadi. Fungsinya line edit ini buat nampilin titik koordinat yang nantinya waktu si pengguna itu ngeklik peta atau SHP, kan bakal muncul tuh titik koordinatnya. Nah, titik koordinat itu bakal muncul di bagian line edit ini, di bagian yang kotak putih ini. Selanjutnya, kita bisa tambahin push button biar bisa diklik gitu loh. Nah, itu namanya push button, kalau nggak ada di search aja.
terus kita tulisin post. Kalau udah nanti GUI-nya tuh diatur aja biar rapi tampilannya kayak gimana. Dan itu bebas sih sesuai kreativitas masing-masing. Terus kalau sudah biar tombolnya berfungsi, kita ganti menjadi kursor. Kursornya yang tadinya cuma buat gerak-gerak doang, itu kita ubah jadi edit signal atau slots ini. Terus kita arahin, kan nanti ada panahnya tuh, kita arahin ke bawah, terus kita pilih yang pressured sama yang reject. Terus kalau udah klik OK. Nah, kalau misalnya GUI-nya ini sudah tertampil dengan sempurna, kita langsung simpan aja, klik save. Terus kalau udah, kita buka nih file Python punyanya si Where Am I. Itu sebenarnya bisa dibuka pakai Visual Studio atau Notepad. Cuma karena aku lebih prefer di Visual Studio, aku bukanya Visual Studio gitu. Ada kode import Q settings, Q translator, dan Q core application. Di mana Q settings ini dia berfungsi untuk mengubah pengaturan dari si usernya, kayak misalnya pengaturan bahasa. Terus kalau misalnya Q translator ini dia digunakan untuk mentranslate bahasa. Jadi kayak misalnya mau ubah ke bahasa Inggris atau ubah ke bahasa Jepang itu pakai Q translator. Terus selanjutnya ada Q core application di mana ini digunakan untuk sistem translasi. Terus di bawahnya itu ada import Q icon. Ini maksudnya kayak dia bisa nampilin ini apa icon plugin di toolbarnya itu. Terus yang di sini kan ada import Q action di mana dia berfungsi supaya tombol pada menu atau toolbarnya itu bisa diklik gitu. Terus di bawahnya ada import map tool endpoint, di mana ini merupakan tool yang bisa ngambil titik koordinat ketika si usernya tuh ngeklik peta seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kode yang aku blok biru ini. Ini tuh maksud kodenya adalah pluginnya ini pakai file lain di dalam folder yang sama. Jadi kan tadi di dalam folder where am I itu kan ada dua, ada yang biasa sama ada yang dialog. Nah, kita tuh di sini pakai dialog, makanya from where am I dialog. Jadi dia kayak pakai file si punya dialognya ini gitu. Terus selanjutnya di sini ada kelas where am I, yang dimana di sini tuh terdapat beberapa fungsi. Yang pertamanya ada fungsi init. Di sini kan ada self, ada efface. Efface ini tuh kayak semacam interface QGIS yang bisa mengakses peta gitu, mengakses canvas. Di sini kan ada juga nih, sorry, self efface, efface, terus ada yang self canvas gitu-gitu. Kalau yang efface ini dia itu artinya nyimpan akses, efface-nya ini nyimpan akses uh, ke dalam QGIS-nya. Terus yang di map canvas itu buat nampilin area peta pada QGIS. Terus yang point tool ini, QGIS map tool emit point, dia ini digunakan buat ngambil titik koordinat waktu si usernya tuh ngeklik peta. Terus di bawahnya ada yang canvas clicker ini connect, jadi kayak biar ke connect gitu titik koordinatnya. Seperti itu. Terus di sini ada juga self plugin dir, di mana ini tuh buat ngambil folder di lokasi lain. Dia pakainya dir gitu. Terus kan nanti di sini ada lokal Q settings yang ini tuh maksudnya kayak cuma ngebaca bahasa user si QGIS-nya aja gitu. Terus selanjutnya di folder yang lokal pad ini dia tuh kayak bikin pad di dalam filenya gitu. Nanti namanya tuh OS pad gitu. Nah, terus ini tuh kayak semisalnya si OS pad-nya ini kayak ada file bahasanya, itu nanti dia bakal ke translate pakai yang self translator, terus nanti disesuaikan pakai bahasa si QGIS-nya ini di sini gitu. Terus selanjutnya ada variable plugin. Ini tuh self action di mana memiliki fungsi untuk menyimpan aksi menu atau toolbar plugin. Sedangkan yang soft menu ini tuh kayak nama menunya di dalam pluginnya itu. Ini komen aja sih yang warna hijau ini. Terus selanjutnya ada yang first start ini, yang soft first start. Itu tuh maksudnya kayak dialognya cuma bisa jalan sekali aja gitu. Selanjutnya ada fungsi TR, div TR ini yang dimana fungsi ini tuh buat nerjemahin teks plugin. Jadi biar kayak pluginnya multi language gitu. Terus selanjutnya ada fungsi add action. Di sini kan fungsi add action itu kan kayak macam-macam gitu kan. Tapi yang kayak icon pad ini ya buat pad icon plugin, terus nanti teks menu, terus nanti callback tuh pas fungsi yang jalan pas tombolnya tuh kita klik gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya ada fungsi init GUI. Ini tuh soft tuh maksudnya kayak buat pribadi. Jadi ini tuh fungsinya jalan ketika si pluginnya tuh diaktifkan di QGIS gitu. Terus kayak ini kan kita buat icon pad-nya gitu kan, kayak nanti gambarnya gitu. Nah, formatnya tuh PNG. Terus nanti yang soft add action ini itu ya buat nambahin gitu, nambahin tombol dan teks terus dan lain-lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir di sini ada first start. Ini tuh kayak buat nandain kalau misalnya plugin belum pernah dijalankan gitu. Kemudian ada fungsi unload. Unload ini tuh maksudnya kayak fungsi yang jalan ketika si pluginnya tuh dinonaktifkan gitu. Jadi si pluginnya tuh bakal ke remove remove menu item sama icon toolbar dari si QGIS GUI-nya ini gitu. Kayak kan di sini remove plugin menu, terus di sini nanti remove toolbar icon gitu. Terus kemudian ada fungsi display point. Nah, fungsi display point ini tuh bakalan jalan ketika si usernya tuh udah ngeklik petanya. Nah, nanti di sini itu parameternya banyak. Ada yang ini kan poin-poin. Itu tuh isinya titik koordinat, titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa gitu. Intinya titik X dan Y titik koordinat bakal masuk di poin ini. Gitu. Terus di sini juga ada button tuh ya yang buat ngeklik tadi itu sama yang self yang di hide ini. Itu kayak dialognya tuh buat ditutup sementara gitu. Terus selanjutnya hmm,
Di sini itu ada chords, yang di sini format point X dan point Y, ini tuh digunakan buat ngambil titik koordinatnya gitu. Kayak misalnya titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa gitu. Terus habis itu bakal ditampilin di line edit di sini. Bakal masuk ke text box di dialognya. Terus selanjutnya ini kan ada dialog show. Ini tuh bakal kayak nampilin dialognya lagi gitu loh. Yang aku blok biru, ini tuh kalau si usernya udah nentuin posisi dialog, maka si pluginnya ini juga bakal mindahin posisi dialognya gitu. Nanti kayak bakal ditampilin gitu loh di sini, dialog show ini. Terus yang terakhir itu ada fungsi run. Fungsi run ini bakal jalan ketika si usernya ini sudah ngeklik tombol pluginnya. Jadi kan ini self kan, maka ya dia jalan kalau usernya udah ngeklik gitu. Di sini ada self canvas set map tool. Itu tuh maksudnya kayak QGIS bakal masuk ke mode di mana si user bakal ngeklik peta untuk ngambil titik koordinat. Di sini self point tool gitu. Kalau misalnya dialognya pertama kali dijalankan di sini, ini yang aku blok biru, ini tuh untuk dialog buat pertama kali dibuat. Terus kalau nanti ngejalanin plugin baru, nanti akan muncul kayak gini. Terus nanti tampilan dialognya itu bakal muncul di bagian ini, dialog show ini buat nampilin si dialognya. Terus yang di bagian result ini digunakan untuk membuat dialognya itu berinteraksi dengan si usernya gitu. Terus kalau misalnya si usernya ngeklik oke, itu nanti yang terjadi adalah kayak nggak ada apa-apa karena di sini nggak ada kode tambahan gitu. Cukup saya MI dialog PY. Ini yang seperti aku bilang kodenya itu buat nampilin jendela kecil yang nantinya bakal ngasih informasi mengenai titik koordinat. Di sini ini kan ada yang namanya import OS yang ini. Ini tuh cuma kayak buat kerja sama path folder atau file dalam komputer gitu. Terus di sini ada import import PY. Terus di sini ada import dari PyQt ini UIC. Ini tuh kayak dipakai buat ngeload file UI dari si Qt Designer yang tadi. Nah, terus selanjutnya di sini ada import Qt widgets. Ini tuh isinya komponen GUI yang udah kita desain sebelumnya kayak ada button, terus kayak ada text box, ada dialog dan lain sebagainya. Terus yang di sini, yang di baris ini tuh maksudnya kayak ini itu artinya file UI-nya ini bakal ke-load, terus bakal diubah jadi apa kelas Python, terus bakal disimpan di from_class yang ini. Blok biru ini tuh artinya file UI-nya ini akan ke-load, terus nanti diubah menjadi bahasa Python, terus disimpan di dalam from class yang ini gitu. Fungsi ini di mana fungsi ini tuh jalan ketika waktu dialognya dibuat. Nah, terus kayak yang super where am I bla 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 ini cuma kayak manggil konstruktor dari dialognya ini supaya window buat gitu. Terus ada juga yang namanya setup UI. Ini tuh kayak ngambil semua elemen dari file UI yang tadi terus dimasukin nih ke dalam dialog ini. Setup UI di mana semua elemen dari file UI ini bakal masuk ke dialog yang ini. Jadi kayak biar kita tuh bisa ngakses yang self line edit, push button, label dan lain sebagainya gitu. Terus yang self user post non ini tuh kayak variabel buat nyimpan posisi dialog di layar gitu. Biar si pluginnya ini tahu dialognya terakhir pindah kemana. Terus ada juga dev move event. Ini tuh kayak fungsi yang otomatis jalan kalau si usernya tuh ngegeser dialog di layar. Misalnya kayak drag window ke kanan atau ke kiri gitu. Terus yang terakhir ada self user underscore post. Ini tuh kayak buat ambil posisi baru dialog terus disimpan ke si user postnya ini gitu. Soalnya di file where am I dialog itu tuh nggak ada GIS-nya, nggak ada koordinat, nggak ada titik peta dan lain sebagainya. Ini tuh cuma kayak buat fokus pada jendela ngapungnya tadi seperti itu. Kalau untuk masalah GIS, koordinat, terus dan juga klik peta itu lebih digunakan pada yang where am I ini. Jadi lebih di sini gitu. Biar GIS-nya jalan seperti itu. Aku install si where am I ini ke dalam QGIS, itu aku sempat mengalami error. Errornya tuh seperti ini. Sebentar, aku share screen lagi. Error where am I object has no attribute erase. Jadi sebenarnya kesalahan di sini tuh kesalahan dari script yang aku gunakan sebelumnya. Sebentar, aku mau pindah layar dulu. Kemarin. Oke, jadi karena errorku itu adalah has no attribute iPhase, itu tuh kesalahanku adalah aku nulis kode yang ini di bawah komen yang ini, di initialize locally. Jadinya Python tuh nggak bisa mengetahui gitu loh, ini tuh variabelnya apa gitu. Dia nggak tahu. Akhirnya aku taruh di atas self.canvas, jadi letaknya tuh yang paling atas. Dari sini, biar Python ini bisa mengetahui gitu loh, oh variabelnya tuh iPhase gitu. Karena Python itu butuh variabel yang udah ada buat bisa memanggil fungsi-fungsi yang lain. Jadi kan nanti di sini ada yang apa namanya objek iPhase yang ini, terus nanti bakal disimpan ke dalam self iPhase ini. Setelah disimpan, itu pluginnya baru bisa memanggil fungsi-fungsi yang lain kayak misalnya map canvas, terus emit point, terus habis itu ada canvas clicker dan lain sebagainya. Jadi kayak baru bisa dijalanin gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk hasil praktikum sendiri, hasil plugin buildernya itu ada di aplikasi QGIS. Sebentar ya. Aku sudah masuk ke aplikasi QGIS untuk mengetahui hasil plugin builder yang sudah di-install sebelumnya. Pertama, kita tambahkan dulu data petanya atau data SHP-nya. Caranya klik layer, terus add layer, kita klik yang add vector layer. Terus karena di sini aku mau nampilin SHP, aku pilih yang admin Kecamatan Ngaglik ini buat tes aja sih. Terus klik open, terus kita add, jadi kita silang. Nah, nanti kan bakal muncul seperti ini. Terus kita klik plugin yang sudah kita buat tadi, yang where am I. Jadi kita tahu titik koordinatnya itu di mana. Terus kita klik, oh bisa dia. Nah, nanti kan bakal muncul jendela kecil seperti ini. Terus kita klik misalnya mau wilayah yang ini. Oh, nanti tuh langsung keluar informasi koordinatnya seperti apa gitu. Sekian bahasan praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.